Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Syaputra Lubis, jurusan akuntansi dari Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah, yaitu dari mata kuliah komputer akuntansi, yaitu membuat sistem akuntansi berbasis spreadsheet ataupun Excel. Oke, langsung masuk saja ke pembahasannya. Di sini kami diminta untuk membuat 10 transaksi ataupun bisa lebih, yang dimana dari transaksi itu memuat mulai dari daftar akun, terus ada input transaksi, terus ada jurnal umum, terus ada buku besar, terus ada neraca saldo, terus ada laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Dan juga ada dashboard untuk hasil akhirnya, perhitungan akhir. Oke, masuk ke bagian yang pertama, yaitu pendaftaran akun. Di bagian pendaftaran akun, di sini ada 3 kolom utama. Yang pertama ada kode akun, yang kedua nama akun, yang ketiga kategori akun, dan saldo normal. Di mana nama akun ini memuat beberapa nama akun. Yang pertama ada kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko, peralatan toko, utang usaha, modal pemilik, proyek pemilik, penjualan, pembelian, beban gaji, beban listrik dan internet, dan beban perlengkapan. Di sini saya juga membahas bahwa toko yang saya bahas di sini tentang ATK Gopal lebih lengkapnya. Kemudian dari akun-akun tadi itu ada kategorinya juga. Yang pertama ada aset lancar, terus ada liabilitas, yang kedua ada ekuitas, lalu ada pendapatan, beban pokok penjualan, dan beban pokok operasional. Dan dari beberapa akun tadi sudah di set di mana letaknya, saldo normalnya, ada debit dan juga ada kredit. Oke, setelah kita daftarkan akun-akun tadi, kita bisa masuk ke menu input transaksi. Ini dia menunya. Di menu ini memuat tanggal, nomor bukti, keterangan, kode akun, nama akun, debit, kredit, dan kategori arus kas. Di tanggal ini memuat 1 periode per bulannya. Jika di sini bulan 2, tanggal 2 bulan 1, untuk transaksi keduanya berada di bulan 3. Periodenya itu 1 bulan. Di tanggal yang sama, maksudnya dalam bulan yang sama. Terus ada nomor buktinya. Terus ada keterangan tentang uang masuk ataupun keluar tadi. Terus ada kode akun dari yang pertama tadi. Di sini bisa kita masukkan menggunakan fitur drop down. Terus ada nama akun. Terus ada debit kredit. Terus ada kategori arus kasnya tadi. Dari kas ini masuk ke debit, masuk ke kategori pendanaan. Dan seterusnya. Di sini juga ada beberapa kategori. Yang pertama ada investasi, operasi, dan lainnya. Setelah kita masukkan ke input transaksi, lalu dia akan otomatis masuk ke jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini sudah kita set, ada rumus yang bisa langsung memasukkan operasi pertama dari input transaksi tadi langsung ke jurnal umum. Untuk di tanggal, di sini ada kita masukkan rumus sama dengan input transaksi, dan untuk pertanggalnya itu berada di kolom berapa dan nomor berapa. Untuk bagian yang tanggal. Untuk nomor bukti, dia dari bagian sama, dari sheet input transaksi, namun hanya berbeda kolomnya. Kolom nomor bukti ini ada di kolom C2. Kenapa ada di kolom C2? Karena di bukti transaksi, input transaksi, kolom nomor bukti itu ada di kolom C. Nah, untuk keterangan itu sama seperti bagian tanggal dan nomor bukti. Ada pada input transaksi, namun hanya berbeda pada bagian kolomnya. Dan untuk kode akun juga sama.
Untuk nama akun juga masih sama untuk kodenya atau rumusnya. Nah, untuk debit ini kita menggunakan rumus if, menggunakan bagian tetap pemanggilan dari input transaksi. Dan untuk kategori arus kas ini kita panggil seperti bagian tanggal, nomor bukti, dan keterangan tadi. Nah, setelah kita selesai masuk ke bagian jurnal umum, oh, di sini juga ada totalnya. Total di sini kita menggunakan rumus sum. Dari total keseluruhan debit dijumlah menjadi ini nilainya, 135.700.000 rupiah. Dan ini sama juga untuk bagian kreditnya, nilainya sama. Nah, setelah kita selesai ke jurnal umum, dari jurnal umum ini masuk ke bagian buku besar. Nah, untuk buku besar ini sudah dicocokkan kategorinya. Di bagian yang pertama ada bagian kas, yang dimana memuat semua pemasukan ke dalam toko. Yang pertama ada setoran modal awal sebesar 50 juta. Yang kedua ada pembelian peralatan toko secara tunai, secara kredit, secara lalu ada pembelian perlengkapan toko secara tunai. Yang keempat ada penjualan barang dagang secara tunai. Lalu ada penerimaan pelunasan piutang usaha dari toko makmur. Lalu ada pembayaran utang usaha kepada CV, sumber rezeki. Lalu ada pembayaran gaji karyawan bulan Januari. Lalu ada pembayaran beban listrik, air, dan internet. Itu untuk kategori kas dengan kode 101. Nah, dari semua itu ada saldo. Ini saldo berjalan dari kategori kas, yang dimana saldo awalnya itu yaitu 50 juta. Lalu akan berkurang ke bawahnya ini dari 50 juta ke 38 juta. Kenapa bisa berkurang? Karena 50 juta ini kita kurangkan dengan 12 juta ini. Dan untuk rumusnya di sini kita menggunakan rumus tambah biasa, tambah kurang. F3 ini F3 ditambah D4, ini D4 dikurang E4, ini E4-nya dengan hasil 38 juta dan seterusnya hingga ke bawah ini. Rumusnya sama. Lalu yang bagian kedua di sini ada bagian piutang usaha yang memuat piutang yang didapatkan oleh toko. Yang pertama ada penjualan barang dagang secara kredit kepada toko makmur. Lalu ada penerimaan pelunasan piutang usaha dari toko makmur tadi. Nah, untuk rumusnya masih sama dengan yang pertama tadi yang bagian kas. Nah, lalu ada bagian yang ketiga yaitu perlengkapan toko, yaitu di mana keterangannya di sini penyesuaian pencatatan persediaan barang dagang akhir stok fisik. Lalu ada perlengkapan toko. Lalu ada peralatan toko untuk kode 105. Lalu ada utang usaha. Nah, untuk rumus untuk setiap bagian debit atau kredit kita menggunakan rumus if. Pemanggilannya dari jurnal umum. Dari sini. Bagian mana yang termasuk dalam kategori tadi. Misalkan di sini ada kas dengan keterangan setoran modal awal pemilik. Rumusnya if masuk ke jurnal umum. Ini jurnal umum. Setoran modal awal pemilik ini dia. G. Ini dia. Sebesar 50 juta. Ini dia 50 juta yang kita dapat. Dan seterusnya hingga ke bawah ini rumusnya sama semua. Menggunakan rumus if untuk pemanggilan debit dan kredit. Untuk pemanggilan tanggal, keterangan dan nomor bukti itu sama seperti bagian jurnal umum tadi. Menggunakan rumus pemanggilan, panggil sheet-nya, dan panggil kolom berapa. Nah, setelah lewat buku besar, di
dia akan masuk ke bagian neraca saldo. Nah, dari neraca saldo ini dia menghitung keseluruhan dari hasil buku besar tadi. Yang pertama di sini ada kas. Oh, untuk pemanggilan kode akun dan nama akun ini sama seperti tadi ya. Dia dengan memanggil penamaan sheet. Di sini ada daftar akun dan dipanggil kolomnya, kolom berapa. Nah, untuk bagian debit dan kredit di sini saya menggunakan rumus sum if dari jurnal umum. Dipanggil, maka menghasilkan ini nilai ref buku besar. Untuk perumusan bagian debit dan kredit ini sama, menggunakan sum if. Dan untuk ref buku besar ini dia hanya dipanggil dari bagian akhir buku besar, dari hasil akhir untuk setiap kategorinya. Nah, untuk kas di sini 38 juta. Nah, di sini 38 juta bagian kas. Sama dia dengan kas, ini dia 38 juta untuk nilai akhirnya. Untuk piutang usaha di sini ada 6 juta. Ini dia 6 juta. Sama dengan yang di sini. Berarti dia tidak ada error ataupun kendala karena nilainya masih sama. Untuk perjanjian barang dagang di sini juga dipanggil. Ini dia perjanjian barang dagang, nilainya sama 6 juta. Dan seterusnya ini sama hingga ke bawah nilainya. Sama seperti yang ada di buku besar nilainya, untuk nilai akhirnya untuk setiap kategorinya. Kategori ataupun nama akun. Nah, setelah lewat neraca saldo, dia akan masuk ke laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini hanya memasukkan bagian penjualan ataupun pendapatan dan beban. Di mana laporan laba rugi ini menghasilkan yaitu laba bersih. Di mana di sini dia pendapatan yaitu sama dengan penjualan. Penjualan di sini di buku besar ada di kode akun 401 penjualan dengan nilai 23.500. Kita panggil dengan rumus pemanggilan sheet di sini dari neraca saldo. Lalu untuk bebannya ada harga pokok penjualan atau HPP, lalu ada beban gaji, ada beban listrik dan internet, dan ada beban perlengkapan. Yang dimana di sini ditotal semua untuk nilainya menggunakan sum dari harga pokok hingga beban perlengkapan. Didapatkan hasilnya 18.700.000. Lalu untuk laba bersihnya didapatkan di sini dengan mengurangkan nilai dari total pendapatan dikurang total beban. Yang dimana di sini dengan nilai 23 juta dikurang dengan nilai 18 juta. Didapatkan hasil 4.800.000 yaitu menggunakan rumus biasa, yaitu rumus pengurangan dari nilai 23 juta dikurang 18 juta. Dan untuk rumusnya ini sangat simpel. D3 karena 23 juta ini ada di kolom D3 dikurang 18.700.000 yang dimana ada di kolom D10, D10. Nah, lalu setelah melewati laporan laba rugi akan masuk ke laporan perubahan modal. Yang dimana di sini modal pemilik pada 1 Januari 2026 berkisar 50 juta. Ini dia setoran awal modal pemilik 50 juta. Lalu ada laba bersih periode berjalan 4.800.000 yang dimana ini tadi dia dari laporan laba rugi, yaitu dari laba bersihnya. Lalu ditambah modalnya dari 50 juta ditambah 4.800.000. Ini dia nilainya. Menjadi 54.800.000. Nah, untuk rumusnya itu rumus pertambahan
menggunakan rumus sama dengan C1 yaitu 50 juta ini ditambah C2 ini dia 4.800.000 ditambah ini C3 yaitu priv pemilik, karena di sini priv pemilik kosong. Di mana dia priv pemiliknya ya? Ini dia untuk priv pemilik pada neraca saldo kosong. Makanya di laporan perubahan modal itu tidak ada. Nah, jadi modal akhir pada akhir periode pada 31 Januari 2026 modal awal itu bertambah menjadi 54.800.000. Ini dia. Nah, untuk hasil keseluruhan dia akan masuk ke dalam dashboard ini, yang dimana itu total aset mencapai 62.800.000. Total asetnya. Total aset ini didapat dari neraca saldo, yaitu pertambahan dari ini semua. Didapat hasilnya 62.800.000. Kenapa bisa ini pertambahannya? Karena di rumus dia dari neraca saldo itu ditambahkan secara berurut. Ini dia berurutannya dari C2 hingga ke C6. C6. Ya, C6. Mana dia tadi ya? Ini ada C6. Nih, jika ditotal semua hasilnya 62.800.000. Lalu untuk total liabilitas di sini ada 8 juta. Yang dimana pada bagian neraca saldo itu ada pada bagian D7. Ini dia 8 juta untuk liabilitas. Lalu ada juga total ekuitas di sini, total ekuitas. Total ekuitas di sini yaitu perubahan modal, memuat perubahan modal. Kita panggil dari laporan perubahan modal. Ini dari total modal akhir pemilik 54.800.000. Lalu ada saldo kas akhir. Ini dia 38.300.000. Itu saldo kas akhirnya, yaitu dari neraca saldo C2. Ini dia kas. Lalu ada total pendapatan yaitu 23.500.000 pada bagian neraca saldo pada C2. Ini dia. Salah. Ada pada bagian laporan laba rugi yaitu D3. Ini dia total pendapatan sebelum dikurangi beban-beban. Lalu ada laba bersihnya yaitu total pendapatan setelah dikurangi beban-beban. Ini dia 4.800.000. Dan ini untuk total akhir keseluruhan dari laporan keuangan menggunakan sistem ini yang sistem akuntansi ini yang berbasis spreadsheet ataupun Excel juga bisa. Dan ini real time ya. Jika kita ubah pada bagian sini, semisal ini 101 ini untuk kode akun, jika kita mengganti 103, maka pada bagian jurnal umum juga akan berganti di sini. Dan juga seterusnya untuk ke depannya. Itu akan berganti dan memengaruhi nominal. Dan di sini juga jika misalkan keterangan ini kita ganti misalkan Rehan, maka di jurnal umum juga akan ikut berganti. Jadi sistem ini keseluruhannya itu real time. Jika kita ubah maka akan langsung berganti. Mungkin itu saja pemaparan tentang sistem akuntansi berbasis spreadsheet.
ataupun Excel juga bisa. Mungkin masih ada yang kurang dari sistem ini. Namun untuk saya juga sudah cukup memuaskan. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.